Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahhab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Siapakah Muhammad ibnu Abdul Wahhab? 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najd, Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahhab adalah seorang yang lemah pikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Ibnu Abdul Wahhab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mengasaskan fahaman Mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basrah, berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i adalah Mr. Hamper, yaitu seorang orientalis dan agen Yahudi dari British. Dia adalah seorang pakar ilmu Islam berbahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Mr. Hamper merasuah Ibnu Abdul Wahhab dengan hadiah kawin mut'ah 2 orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibnu Abdul Wahhab kawin mut'ah dengan Safia di Isfahan dan Asia di Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibnu Abdul Wahhab semau-maunya mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi. Dengan ajaran baru itu, Ibnu Abdul Wahhab kembali ke kampungnya, namun ditentang dan diusir oleh bapaknya, seorang ulama Sunni. Kerjasama Yahudi, keluarga Al-Saud, dan golongan Wahabi membentuk kerajaan Arab Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, Muhammad ibnu Abdul Wahhab menyambung terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd. Perjuangan Ibnu Abdul Wahhab itu dipantau oleh Mr. Hamper dan disokong oleh kerajaan British. Ibnu Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Pada tahun 1747, Ibnu Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad ibnu Saud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibnu Saud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibnu Abdul Wahhab dan Ibnu Al-Saud mengembangkan ajaran Wahabi. Di antara ajaran Wahabi ialah siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah, dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahabi dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum Wahabi melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria, dan Irak. Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul, di wilayah kota Al-Ahsa, dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahhab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan, wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada di antara keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya.